Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat hingga saat ini, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka mempelajari tahsin Al-Quran. Semoga kedatangan dan duduk sila kita di sini bisa menambah berat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil akhir, bisa menggugurkan dosa-dosa kita dan bisa membuat insya Allah bacaan Al-Quran kita semirip Rasulullah SAW. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini masih bidang Al-Fatihah, yaitu kesalahan atau lahan jali dalam membaca surat Al-Fatihah yang mengubah makna. Ya, bulan lalu kan kita pelajari apa itu kesalahan yang bisa mengubah makna dan apa yang tidak, apa yang bisa membatalkan sholat kita dan apa yang tidak. Jadi ada terbagi dua ya minggu lalu, lahan jali ya atau dan lahan khafi. Lahan jali ini kesalahan yang jelas, yang berat, yang apa kita apabila kita lakukan sewaktu kita sholat di dalam membaca terutama Al-Fatihah, maka batallah sholat kita. Ya, tapi kalau baca surah seandainya tidak begitu fatal, maka itu tidak membatalkan sholat, hanya makruh. Itu pun kalau bisa kita hindari. Ya. Jadi hari ini kita fokus pada kesalahan lahan jali tersebut, ya, supaya kita tidak melakukannya di dalam sholat dengan mengetahui kesalahan-kesalahan tersebut. Kalau kita lakukan juga, berarti kita menyengaja agar sholat kita itu tidak sah. Ya. Jadi sini sudah saya lakukan apa saja yang termasuk kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran dan membaca Al-Fatihah yang bisa mengubah makna. Yang pertama, ya, mengubah huruf. Ya, dalam Fatihah tersebut jangan sampai kita merubah huruf dari ain menjadi a, ya, dari ha menjadi ha, dari sin menjadi shad dan seterusnya. Karena itu merupakan kesalahan jali, ya, lahan jali, ya. Kesalahan yang bisa merubah makna dan membatalkan sholat. Ya. Ini ada contoh saya buat. Sebelah nak ada gambar itu. Ya, sebelah kanan kiri sana ya, dari sebelah kiri ya. Ini merupakan di sambil pelatihan harus TPN. Sebelah kiri Bapak Ibu itu
ucapan yang benar, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya kalau seperti itu kita ucapkan, maka arti yang sebenarnya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kalau bisa kita ya minimal surah Al-Fatihah ini kita hafal lah apanya maknanya supaya kita lebih khusyuk, ya, supaya kita lebih khusyuk. Bagi kita yang sudah mungkin lanjut usia sekali, yang mungkin agak sulit lah mempelajari tahsin ini, terlalu banyak teori dan sebagainya, minimal Fatihah ini sudah beres. Nah, minimal surah Fatihah ini sudah kita beres nih, karena ini yang menjadi syarat rukun dalam sholat. Itu dulu beresin, ya, supaya kita jangan sampai melakukan kesalahan jari tersebut. Baru yang lain kita pelajari surah-surah pada yang lain daripada Al-Quran. Ini dulu utamakan Fatihah dulu. Jadi ini yang sebenarnya artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Kalau ucapan kita benar. Kalau salah, tidak saya buat warna merah, juga warna merah. Alhamdu, ya, berganti menjadi alhamdu, segala kehancuran. Jauh sekali artinya, dan ya, segala puji bagi Allah menjadi segala kehancuran bagi Allah. Alhamdulillah. Makanya kita pelajari betul jangan alhamdulillah, ya, jadi sampai alhamdulillah, tidak usaha. Tapi kalau kita sudah usahakan juga dan kita terus belajar, insya Allah kesalahan kita dimaafkan Allah. Tapi kita kalau stop belajar, padahal bacaan Quran kita terutama Fatihah belum beres, nah itulah mendapat dosa itu. Tapi kalau kita terus belajar dan belum juga sempurna bacaan kita, ya nggak masalah, akan dimaafkan Allah. Ya, itu keunggulan orang yang belajar, ya, keunggulan orang yang belajar. Jadi ini alhamdu menjadi alhamdu. Ini sering ini ya kita dengar, alhamdulillah. Seterusnya alhamdulillah, alhamdulillah, hahirubah. Kalau lagi hahirubah. Hindari jangan sampai dari sekarang ke atas jangan sampai alhamdulillah. Rabbil alamin, Rabbil alamin, ain di sini, Rabbil alamin. Kita ubah menjadi Rabbil alamin. Ini juga sering, ya. Kalau yang tidak hati-hati, ya. Sering kita lakukan ini, ya. Alhamdulillah sendiri, ya. Jadi ini yang ini salah lihat, ini salah lihat. Artinya beda, ya. Bagi Tuhan yang rasa sakit, jauh kali ya. Jauh sekali artinya ini. Karena Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam, ini Tuhan yang sakit, Tuhan merasa sakit. Jadi hindari, dari sekarang kita hindari jangan sampai alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini fungsinya kita tahu kesalahannya sehingga kita tidak melakukannya. Yang benar alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ada pertanyaan sampai setiga ya. Kita lanjut. Yang kedua, sering juga terjadi itu setiap jam warna merah itu sering terjadi kesalahan, ya. Ini yang sering terjadi kesalahan yang kita buat. Yang sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim, Irrahim bersih ya, him bersih, ha hi hu bah, Irrahim itu sebenarnya dan mesti kita usahakan. Yang sebenarnya itu mesti kita usahakan, ya, mesti ada usaha menekannya supaya keluar ruhanya di tengah tenggorokan, wasatul halqi namanya, ya, di tengah tenggorokan, wasatul halqi, ya. Kalau ha itu ya aqsal halqi, di ujung tenggorokan yang paling dekat dada, itu yang ha, ya. Kalau ha di tengah tenggorokan namanya wasatul halqi. Ya, jadi sebenarnya ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kalau benar ucapan kita Ar-Rahim, ya, kita usahakan supaya benar setelah belajar ini ya. Kalau kita tukar dari Ar-Rahim
Ini sering ini ya, susah ya, ada seperti kayak pasir-pasir, rahim gitu dia, kayak kho dia. Nah ini dia, Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya, rahim. Bersihkan ya, itu rahim itu namanya adnal halqi. Ya di sini dia betul orang kan dekat lidah, akal lidah. Situ dia kalau kho. Pindahkan dia ke tengahnya dia, ya. Jadi rahim. Hana dengan kotor. Ya seperti kho. Nanti maknanya berubah. Ini dia. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang menurunkan hujan rintik-rintik. Artinya kalau rahim, ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi lagi ya. Ini sering ini Pak ini. Pak ini masih lumayan, masih banyak bisa nih. Masih banyak bisa. Berikut salah yang kedua, rahim. Nah ini paling populer salah. Ini dulu bagi ini biasanya. Ya, ini biasanya karena nggak tahu atau nggak ada usaha. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau itu dia di sini di pangkal tenggorokan ini dia di dekat dada ini dia, perbatasan dengan dada dengan ya tenggorokan. Ini namanya aqsal halqi ya, rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kita kalau mau baca cepat-cepat di rumah, Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Dari awal udah start, udah mulai pakai tajwid. Dari awal dari kamu bilang udah usaha, udah sering kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, dan itu nggak keluar huruf-hurufnya. Karena setiap huruf itu ada haknya, ada bobotnya dia, yang mesti kita ucapkan. Dihindari dia dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang merdu suaranya atau yang wangi. Ya, ini masih lumayan cantik ya. Kalau tadi itu Bismillahirrahmanirrahim, apa tadi? Alhamdulillah itu ya penyakit, segala penyakit bagi Allah. Jadi dari ini rahim dengan rahim jauh beda artinya ya. Kalau dia sebenarnya ini artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini sambil dihafal maknanya. Jadi kita sholat, kalau kita tahu maknanya, minimal Fatihah lah tahu maknanya, atau seluruh bacaan sholat supaya nggak kemana-mana ya pikiran kita, supaya tidak kemana-mana, supaya betul-betul khusyuk. Jadi ada dua kesalahan yang sering di sini terjadi. Yang lain nanti kesalahan kopi, nanti kita kesalahan kopi. Ini kesalahan jali kita bahas ya. Yang saya bahas hari ini hanya kesalahan jali, ya. Kesalahan yang bisa merubah makna dan bisa membatalkan sholat. Ya, bahayanya di situ. Tahu-tahu kita sholat rupanya tidak diterima hanya disebabkan Fatihah tersebut. Ya, hanya disebabkan Fatihah tersebut. Jadi kesalahan pertama merubah huruf. Ya, merubah huruf. Ya, kesalahan pertama, ciri-ciri kesalahan utama daripada lahir jali adalah merubah huruf. Berikut. Yang kedua, menambah atau mengurangi huruf. Menambah atau mengurangi huruf. Ya, ditambahnya hurufnya atau dikurangi hurufnya. Ini contohnya. Maliki yaumiddin. Ini sebenarnya kalau tulisan kita punya ini banyak tegak ya, tapi di laptop saya nggak ada tanda tegak itu. Masa gini lah saya buat gini, sama juga itu ya, sama dengan tegak itu yang baris tegak. Di laptop saya nggak ada itu ya. Jadi saya buat pakai ma alif sama itu ya. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Yang mana ditambah? Kalau ini artinya pemilik hari pembalasan. Siapa itu pemiliknya? Allah. Pemilik hari pembalasan. Siapa itu? Allah. Kalau kita tambah jadi i jadi panjang, akhirnya milik saya hari pembalasan, bukan milik Allah berarti. Dengan kita tambah ini huruf ya, nambah harkat, itu kayak nambah huruf namanya, ya, nambah harkat namanya nambah huruf. Kalau kita tambah jadi i, berubah dia. Milik saya hari pembalasan. Jauh kali bedanya, berlawanan. Di sini dia Allah yang memiliki hari pembalasan, hari kiamat nanti. Ya, di sini dia begitu kita tambah i, kita panjangkan, maka berubah
hari kiamat nanti jadi milik kita. Kan bahaya. Makanya dia membatalkan sholat kalau seperti ini. Jadi yang maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, jangan sampai gitu. G-nya jangan dipanjangkan. Ya, dan di sini terjadi. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Seharusnya maliki yaumiddin. Nah, seharusnya gitu aja. Jangan ditambah ya, ditambah harkatnya menjadi kebalikan daripada arti ini. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang sebenarnya. Kita kurangi hurufnya karena hakikatnya ini tasdid ini adalah huruf dua huruf, ya, sukun dan bertasdid, sukun dan berharokat. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah. Pada Engkau siapa? Pada Allah. Hanya kepada Engkau lah. Langsung ingat Allahnya kita. Ya, hanya kepada Engkau lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi kita mesti dalam sholat itu langsung kita jatuhkan hati kita itu pada Engkau lah minta tolong ya Allah, pada Engkau lah berdoa, sehingga kita tidak lagi minta tolong sama orang lain, apalagi sama dukun. Ya. Ini mesti kita camkan di hati kita makna ini, luar biasa makna itu. Ya, nggak boleh minta yang lain selain Allah, nggak boleh minta sama yang lain selain Allah. Ini kan hakikatnya kita supaya tergantung hanya kepada Allah, menyembah hanya pada Allah, yang diajukan hanya Allah, itu maknanya dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu kita kurangi hurufnya jadi satu hurufnya. Kalau iya kan satu dua huruf itu. Iya dua huruf itu ya, ya sukun, ya harokat. Yang sana juga dua huruf ini. Iya, ya sukun dan ya berharokat. Begitu kita hilangkan tasdidnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berubah artinya pada cahaya matahari itu, enggak pada Allah. Jauh. Jadi kayak apapun ayat dari orang apa itu lima matahari ya, Jepang kan udah kafir hanya karena tasdid aja, karena kita nggak teliti, nggak belajar tasdid, kita sholat kita berserakan maknanya dan keluar dari Islam kita akhirnya. Ya, itu bahayanya kalau nggak belajar ya. Alhamdulillah kita di sekolah di masjid ini ada belajar tasdidnya. Jadi ini nggak boleh ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kurangi hurufnya. Yang atas kita tambah. Jadi menambah atau mengurangi huruf termasuk lahan jali. Lahan jali. Kesalahan yang bisa merubah makna dan akhirnya membatalkan sholat. Tidak sah sholat. Berikut. Udah dua ya. Tadi pertama mengubah huruf, yang kedua menambah atau mengurangi huruf, ketiga ini aja diingat ya, simpel, gampang, sederhana saja. Tiga ini jangan sampai kita langgar, bukan hanya Fatihah, baca Quran juga ya, jangan sampai mengubah huruf, jangan sampai menambah atau mengurangi huruf, jangan sampai ketiga terakhir mengubah harokat. A jadi I jadi U. Kalau ini jangan salah lah ya. Paling-paling salah hafalan lah. Ini jangan salah. Ya, satu dan dua yang sering salah, yang sering dilakukan orang. Kalau nomor tiga ini kayaknya hampir nggak pernah lah kita lakukan ini ya. Hampir nggak pernah kita lakukan. Cuma ini mesti kita beritahu juga ya. Tidak boleh merubah harokat. A jadi I jadi U jadi A, nggak boleh. Ini contohnya ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, an'amta 'alaihim. Berubah jadi apa? Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Maka kita pernah kita lakukan itu. Cuma kalau kita lakukan apa akibatnya? Yang ini artinya jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ya Allah, tunjukkan kami jalan apa? Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jalan orang-orang
adalah engkau beri nikmat orang-orang sebelumnya, ya, beri nikmat. Sementara kalau kita berubah jadi an'amtu, jalan orang-orang yang telah saya beri nikmat. Luar biasa kan kebalikannya. Seperti tadi hari pembalasan milik Allah dirubah jadi hari pembalasan milik saya. Ini gitu juga. Begitu an'amtu berubah maknanya, berlawanan dengan yang ini. Jawabannya hanya siratal ladzina an'amta, ini siratal ladzina an'amtu. Ya, jalan orang-orang yang telah saya beri nikmat. Jadi saya, jadi kita lah yang beri nikmat orang-orang. Karena Allah maknanya kan dan jauh dari perubahannya. Jangan sampai itu terjadi ya. Jadi hanya 3 ini kita ingat. 3 ini kita ingat-ingat. Jangan sampai mengubah huruf, jangan sampai menambah apa tadi? Menambah huruf dan mengurangi huruf, dan jangan sampai mengubah. Gampang lagi ingat ya. Apalagi udah saya tanda merah ini lebih gampang lagi diingat ya. Ya, ini kan sengaja saya merah ini supaya teringat di rumah. Ya, nah itu. Ya, alhamdulillah dengan alamin kan ini rahim dengan rahim. Bisa lah diingat ini ya. Insyaallah. Maliki dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir mengubah harokat ya, an'amta jadi an'amtu, an'amta jadi an'amtu ya. Kalau seandainya itu an'am itu kan ain, kalau kasih juga a itu jadi ain, apa berubah makna juga Ustaz? Ya, kan berubah. Nanti baca contohnya. Ini mewakili aja. Nah, ini mewakili. Pokoknya kalau dia berubah makna, berubah huruf, maka tidak sah. Itu aja intinya. Sin jadi shod, shod jadi sin, kaf jadi qaf, qaf jadi kaf, ya. Ta jadi sin, kan ada kan? Ta jadi sin, ujungnya. Saya rasa bisa diingat lah 3 ini ya, gampang ya. Kalau saya bacakan ini ya, kalimat yang saya bacakan ini, coba kita putuskan apakah lahan jali, apa lahan khafi. Tadi lahan jali artinya lahan jaliyun. Itu artinya apa? Lahan jali, kesalahan yang jelas, kesalahan yang berat, kesalahan yang bisa mengubah makna, kesalahan yang bisa membatalkan tidak sah sholat. Itu namanya lahan jaliyun, lahan jali. Kesalahan berat, kesalahan yang jelas, orang tahu, yang nggak belajar tahu itu kesalahannya. Kalau kita bikin an'amtu kan tahu semua orang, ya. Coba saya baca ya. Ini yang sebenarnya alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang sebenarnya ya. Sekarang saya baca alhamdulillahi rabbil alamin. Salahnya di mana itu? Kofi. Lagi ya. Alhamdulillah yang benar. Alhamdulillah. Saya lupa. Alhamdulillah. Salah di mana? Lamnya saya kolahkan. Alhamdulillah. Nahnu nasta'in. Itu bagaimana? Termasuk ayat 3, golongan 3 ini? Ya. Gak termasuk, berarti gak ada jali. Ya, tidak yang berubah makna. Paham ya? Supaya kita jangan terlalu memang sebagusnya imam itu bagus, ya kita tutup bagus. Cuma kalau dia kesalahannya seperti itu, ya seperti alhamdulillah, nahnu, ya, yang gak kolak-kolahkannya itu tidak sampai berubah makna. Itu sifat kolak-kolahnya tidak yang tidak pada tempatnya. Ya, itu namanya lahnun khafi, lahan khafi.
kesalahan yang samar, tidak begitu jelas, kesalahan yang ringan, kesalahan yang tidak membatalkan sholat. Tapi kalau bisa, udah belajar ini jangan kita lakukan, maksudnya makruh ya. Tapi kalau kita sengaja, takutnya jadi haram. Karena ada juga sebagian pendapat ulama mengharamkan semua kesalahan, jadi bagi-bagi lagi bagian. Ya. Ini dibagi karena tidak mengandung makna. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu namanya kesalahan khafi, tidak berubah makna. Supaya kita jangan nanti imamnya begitu langsung kita musafah, lepaskan diri, jangan. Rugilah nggak dapat pahala jemaah, pahala dapat juga tapi separuh, nggak penuh. Berikutnya, yang sebenarnya bacaannya ya, innalladzina amanu, itu yang benar ya, innalladzina amanu. Sekarang saya rubah, innalladzina amanu. Jali. Ya lagi ya, innalladzina amanu. Yang sebenarnya, innalladzina amanu. Ininya saya lapangkan hidungnya sempurna, kan? Innalladzina amanu. Itu yang sebenarnya. Saya lupa sekarang bunyinya nggak berdenging sekali. Innalladzina amanu. Khofi. Khofi apa jali? Khofi. Cek dulu, kenapa enggak? Mengurangi apa enggak? Enggak. Hah? Enggak. Mengurangi apa enggak itu? Tadi kan innalladzina amanu. Ya sebenarnya innalladzi Muhammad. Enggak mengurangi. Tidak mengurangi huruf ya. Durasi dengungnya kurang. Durasi dengung tidak termasuk tiga ini. Nah, baik. Kalau kita pegang tiga ini aman dari kesalahan jadi. Kan dia tidak menambah huruf, tidak mengurangi huruf, tidak mengubah huruf, tidak merubah harokat. Jadi ini udah dia aman. Berarti lahan khafi, lahum khafiyun, kesalahan yang ringan, kesalahan yang tidak menyebabkan batal sholat kita. Tapi udah seperti itu jangan lagi kita buat, ya, jangan lagi kita mengurangi dengungnya, yang sempurnanya dengung, ya. Tahu ini bukan maksudnya kita jadi apa sih ya, bukan kelahan apa nggak boleh gitu juga, ya. Semakin tahu kita semakin hati-hati biasanya, nggak semakin sepele, ya. Berikutnya yang sebenarnya ya, saya baca sebenarnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sebenarnya. Sekarang saya rubah. Bismillahirrahmanirrahim. Khofi. Saya rubah ya. Perhatikan. Yang sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Atas saya panjangkan lahnya banyak-banyak. B5, ya, B4. Bismillahirrahmanirrahim. Khofi. Jadi apa Khofi? Khofi. Siapa Nabi? Khofi. Saya minum dulu ya. Apa itu? Kopi ya. Dan kopi ya. Nanti kopi pula. Alhamdulillah kopi Fateka. Al-Fatihah, alhamdulillah kopi berkopi. Kalau kita bilang itu Al-Fatihah, dosa nggak itu?
Kan bukan bacaan, dulu aja gitu. Kan belum mulai Fatihahnya. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. Itu kan bahasa Indonesia, belum lagi bahasa intinya kan belum. Bismillahirrahmanirrahim, kan belum itu. Betul kan? Sama dengan Sholli fardhu subhi. Ibadah, kan belum sholat. Ya kan belum sholat itu. Udah Allah, baru sholat. Ya itulah, ya. Yang lain-lain itu masih usolli itu masih ancang-ancang supaya hati kita lebih ya khusyuk. Bahwasanya aku akan sholat isya, aku akan sholat berjamaah. Nah, itu dia. Itu ada ancang-ancang, jangan begitu datang. Ya, nggak ada persiapan. Istighfar dulu, berindu sama dari godaan setan dulu, baru usolli. Mantap ya kan? Pelan. Udah bagus itu ulama-ulama itu seperti itu ya. Sholli ya. Ini juga itu. Tadi ya. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Khafi. Ya, kesalahan enggak termasuk tiga-tiganya. Tidak mengubah huruf. Tetaplah dia enggak jawab. Bismillah lagi kan. Tetaplah. Ya kan? Tidak menambah huruf, itu bukan menambah huruf, memang dia ada dapatnya. Ya, udah ada dapatnya. Kalau tadi kan, apa tadi contohnya tadi? Ini kan menambah huruf. Seharusnya kan maliki, apa ya? Kalau tadi kan memang ada, bismillah itu memang ada. Harokatnya la bismillah, dua harokat, cuma dia agak teliti dari 3 jadi 4. Yang sudah ada harokatnya itu jadi kesalahan khafi. Yang bisa kita gunakan 4 itu sesuai dengan kepada siapa kita belajar. Kalau itu ukuran panjang 5, 6, 4 itu. Ya. Waladhdallin. Seharusnya 6 harokat, tapi tidak dibatalkan. Dikurangi jadi 6 jadi 5. Mungkin napasnya mungkin dia agak teliti. Kalau dia yang sudah ada harokatnya, sudah ada matnya di situ, pakai tempat asli atau tempat jais atau tempat ya lazim, ya. Kalau sudah ada matnya dia, udah ditambah dikurang, tidak mengurangi, tidak membatalkan sholat, tapi termasuk kesalahan yang ringan, kesalahan yang tidak sampai membatalkan sholat. Nah itu dia. Ya. Makanya kalau itu kan panjang-panjang gitu, kan atau dikurangi gitu. Minas sama 5, minas sama 3 kan apa salah? Yang nggak boleh itu yang tidak ada makna dipanjangkannya, ya. Seperti ini ya. Alladzina amanu. Nah kan apa ya? Alladzina. Jadi apa dia? Nambah huruf, ya kan? Allahu la ilaha illa, Allahu la ilaha illa. Tambah hu itu nggak bukan mat. Berikutnya yang sebenarnya an'amta alaihim, an'amta alaihim, dibacanya an'amta alaihim, an'amta alaihim. Jali Jali apa khafi? Jali. Nomor berapa itu? Nomor 1, mengubah huruf. Ya. Tapi kalau memang nggak bisa, dimaafkan Allah, ya. Jadi banyak saya alami ya, sampai kadang beberapa tahun belajar nggak bisa juga bilang ain, tapi lama-lama bisa. Karena dengan seriusnya dia belajar, bisa lama-lama. Nggak bisa bilang ain, an'amta alaihim itu. Diusah bisa juga. Jadi bukan mau dia seperti itu, bukan sengajanya, tapi memang nggak bisa. Tapi dia belajar terus. Nah, itu dia menangnya dia, membuat dia dimaafkan Allah. Tadi dia sholatnya seperti itu, sah sholatnya, karena memang dia tak mampu mengucapkan itu. Dan dia terus belajar, tidak berhenti belajar. Nah itu dia. Keunggulan orang belajar, ya. Banyak orang yang dituakan sedang an'amta alaihim. Gak bisa juga memang payah, tapi dia terus belajar.
Ya, dan kesalahan dia seperti itu bagi dia khusus tidak membatalkan sholat dia. Tapi kalau kayak gitu jangan jadi imam. Ya, kalau kayak gitu baca kita, kecuali karena yang lain panas semua. Ya, dia cuma ain aja, yang lain ain semua banyak kali salahnya, dia ada yang kesalahan sedikit. Ya. Jadi tadi nggak boleh ya, merubah huruf. Berikutnya, iyyaka na'budu, yang benar ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Berubah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jali. Jali. Dan ini sering ya, ada sering terjadi, imam lagi ya, khotib lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dunya dipanjang dibuatnya. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Salah menambah dan mengurangi huruf nomor 2. Kesalahan yang terjadi pada nomor 2. Iyyaka na'budu tidak boleh, ya. Berikutnya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi apa itu? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jali. Seharusnya Lailatul. Tapi kalau ada hafalannya nggak ada, lupa Lailatul katanya. Ya, ini jadi asli kali ya, merubah baris harokat. Ya, berubah harokat. Tapi dia salah di situ, tidak membatalkan sholat karena dia Fatihahnya aman. Nah ini dia. Kalau imamnya Fatihahnya aman, begitu baca surah, dengkulnya kurang, ada banyak qalqalah, yang tebal jadi tipis, ya, dan yang 2 jadi 5 jadi 3, itu nggak sampai dibatalkan sholat, ya. Makanya diberesi Fatihah kita, ya, diberesi surah Fatihah kita, karena itulah yang menentukan sholat kita, termasuk rukun sholat. Ikut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jali. Allahu Akbar. Sering, kalau ini imam sering ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Salah di mana nih? Jali apa? Kopi. Ada yang kopi ada yang Allahu Akbar. Dari mana? Itu Jali, kopi. Kopi ya. Jali. bisa dua-dua. Maaf, kopi susu. Bisa Memang huruf bahasa Arab ini, huruf Quran ini jauh beda dengan bahasa Indonesia. Salah huruf, salah makna. Kalau kita nggak merubah makna. Kalau kita mau minum apa nak pagi ini? Susu. Bisa tanya lagi, mau minum apa nak? Susu. Tetapi itu juga susu itu juga nggak berubah maknanya. Mau minum apa besok nak pagi? Susu. Seperti tadi lagi, apa nak? Susu. Nggak berubah dia, ya kan? Nggak berubah makna. Bahasa Indonesia ya tidak berubah makna kalau hurufnya beda. Sin, shin, sod, sa, susu. Nah, beda-beda kan? Paham kita itu, tetap susu juga kita kasih. Semua Indonesia tetap susu. Nah, kita pesan di apa? Misalnya pesan di restoran, apa namanya? Susu. Tetap susu juga, nggak beda. Nggak beda ya.
Kan nggak beda dia. Ini berbahasa Arab bisa 180 derajat langsung beda, 360 derajat langsung beda artinya. Ya, antara barat dengan selatan jauh beda. Kalau bahasa Indonesia kan. Nah, meminum, nah, iya haus sekali. Mak, aku haus. Aku haus. Adik ini mak haus. Mamanya ngerti gak ini mak haus? Ngerti, dikasihnya juga air. Mak haus, haus. Ngerti mamanya, bapaknya ngerti, neneknya ngerti. Bibinya bilang sama masihnya ngerti. Ya, jadi dia tempat kakeknya apa yang haus kasih air juga, bukan kasih daging kita, ya, bukan kasih daging, kasih coklat, tetap juga haus, ya. Itu makanya bahasa sangat gampang, ya. Kalau bahasa ini memang bisa dipelajari dia, mendetail lebih pelajari gitu. Hurufnya satu persatu punya ciri-ciri, punya karakteristik masing-masing huruf itu. Gak bisa saling bertukar, ya. Huruf itu gak bisa saling bertukar. Tapi kalau bisa gak bisa, ya, ya. Bisa, nggak berapa-apa. Fafi, datang bapaknya. Papi, datang juga bapaknya. Ya. Dia kan, mau bilang P, mau bilang F, sama aja dia. Ya. Gak berubah. Kalau kita bilang Fafi, gak datang bapaknya. Ya, ini datang bapaknya juga. Papi datang juga bapaknya. Padahal udah beda kan. Tadinya papi juga datang bapaknya. Karena nggak berubah makna. Ya, nggak berubah makna. Makanya orang belajar kelas ini bisa sampai lama sekali. Ya, meninggal kecil sekecil-kecilnya. Satu huruf itu bisa mempunyai minimal 5 sifat. Itu sifatnya saja. Ada 7 sifat. Itu masih sifatnya, belum lagi makhluk itu hurufnya, tempatnya di mana, tak keluarnya di mana, nah gitu ya. Kalau bahasa Indonesia mana gitu? Apa sifat huruf S ya S? Gak ada sifat yang lainnya. Mau ada nafas mau enggak apa-apa, ya. Nah, makan apa nak? Kambing, ya, kambing. Walaupun ada hamsnya ada, ya, kambing, gak ada huruf benar, ya. Dua-duanya. Nah, tadi pertanyaan tadi apa yang mana? Allah. Oh ya, Allahu Akbar. Saking busuknya ya, saking busuk kali kan gitu kan, kalau orang busuk. Allah gitu ya kan, gitu ya. Gimana itu? Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu yang sebenarnya. Ada dapatnya begitu. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Nah, bertanya kepada kita. Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Waduh, percaya berarti Allah Maha Besar. Ya, hati-hati. Tapi ini sering-sering imam ini biasa seringnya nggak baca tasin. Kalau sini aman, imam kita baca tasin. Fatihahnya aman kita, ya, bagus-bagus, banyak banget. Bahasa saksi kalau damai kita ada sholat sah namanya kita. Ya. Jangan ya, saya khususnya Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Bertanya kita dia, ya kan? Jadi siapa yang Maha Besar kan? Kita itu. Allahu Akbar. Apa nih? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau itu gendang artinya. Ya. Jangan bab. Ya, bab. Ini kalau anak-anak ini kalau belajar khusus hari ini kan nggak ada ngomong, nggak ada tidur, alhamdulillah pasti ngerti lah. Orang contohnya banyak. Ya, contohnya banyak. Apalagi karena SMP merah itu lebih jelas, lebih ingat lagi ya. Cuma emang yang kelemahan di laptop saya itu ini nggak ada ya. Tadi ini
Nah, terpaksa pakai alif ya, maliki ya. Usahanya kan tegak gitu ya kalau di Quran biasanya. Nggak masalah itu. Terus bawah nggak ada juga, tegak bawah nggak ada, tegak atas nggak ada. Kalau mungkin ada ya, iPad tidak tahu, iPhone mungkin ada. Tergantung HP ya. Oke ya. Saya simpulkan aja pelajaran kita hari ini ya. Kesalahan yang tidak boleh kita lakukan di saat kita membaca Quran, khususnya Fatihah di dalam sholat ya. Yaitu 3 kesalahan tadi. Jangan sampai mengubah huruf, jangan sampai menambah atau mengurangi huruf, jangan sampai merubah harokat. Tapi kalau dengungnya nggak begitu sempurna, panjang pendeknya kadang 3, kadang 4, asal jangannya kadang 4 jadi 4 ya, nggak boleh ya. Alladzina amanu nggak boleh. Nah itu ada harokatnya. Nah asal itu nggak apa-apa, nggak sampai merubah makna. Tapi kalau kita udah belajar gini, itu juga jangan sampai kita langgar. Karena ada ulama yang mengharapkan semua salah apapun, kan dibeda-bedakannya, salah jali atau khafi, ya, kan dibeda-bedakan. Langsung doa ya. Jadi kita akhiri pengajian kita ini dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita mengerti dan kita praktekkan di saat kita membaca Al-Quran, di saat kita membaca Fatihah di waktu sholat. Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang kita pelajari pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.